Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Miri dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Akumulasi Logam Berat pada Air, Sedimen, dan Ikan Bandeng di Pertambakan Ikan Bandeng Dukuh Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vol 8 nomor 3 Desember 2018. 1. Abstrak. Pencemaran Sungai Tapak yang terjadi beberapa tahun terakhir akan mengakibatkan pencemaran logam berat pada tambak bandeng yang berada di kawasan Tapak. Temuan ini berpotensi menyebabkan akumulasi logam berat, timbal dan tembaga di dalam air, sedimen dan organ atau insang hati dan otot bandeng dan akan mempengaruhi produktivitas ikan dan keamanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akumulasi logam berat pada air, sedimen, dan organ bandeng. Akumulasi logam berat dihitung dengan faktor konsentrasi logam berat pada sedimen dan faktor biokonsentrasi pada organ ikan bandeng. Faktor konsentrasi kadar logam berat dalam sedimen adalah 66679,003 lebih kurang 825,33 untuk Pb dan 981,14 lebih kurang 156,77 untuk Cu. Hasil perhitungan rata-rata Bioconcentration Factor atau BCF logam berat air pada masing-masing organ ikan menunjukkan bahwa logam Pb cenderung terakumulasi tinggi pada semua organ ikan, sedangkan Cu secara akumulatif rendah sampai tinggi. Nilai BCF logam berat sedimen terhadap organ ikan bandeng menunjukkan bahwa Pb dan Cu sedikit akumulatif. 2. Pendahuluan. Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran yang mampu menghancurkan tatanan lingkungan hidup berasal dari bahan yang memiliki daya racun yang tinggi seperti senyawa kimia yang berbahan aktif dari logam berat. Berdasarkan data yang dilaporkan BLH Kota Semarang, bahwa kandungan logam berat yang ditemukan di Sungai Tapak untuk logam P berada pada kisaran 0,0052 sampai 0,0533, sedangkan logam Cu mencapai kisaran 0,0029 sampai 0,0065. Pembahasan. Keberadaan logam berat di kolom air juga dapat membahayakan bagi kehidupan fitoplankton akibat efek akumulasi logam berat yang mengendap di perairan. Logam berat yang mengendap tersebut akan sulit terlepas ke perairan sehingga kandungan logam berat di dasar perairan lebih besar dibandingkan pada kolom air. Sumber logam berat yang terdapat di lingkungan tambak tapak diduga berasal dari aktivitas antrogenik seperti industri, pemukiman maupun pertanian. Oleh karena itu, potensi akumulasi pada lingkungan budidaya sangat mungkin. Gambaran yang mengonfirmasikan beberapa kali lebih tinggi kandungan logam berat yang terendap dan terakumulasi pada sedimen akibat proses transportasi logam berat dari kolom air dihitung menggunakan faktor konsentrasi. Pada penelitian ini diperoleh nilai faktor konsentrasi logam berat di sedimen bervariasi pada masing-masing stasiun dengan kisaran 6010,43 sampai 7602,15 untuk Pb dan 880,09 sampai 1161,73 untuk Cu. Rata-rata nilai FK logam Pb di sedimen 6679 sampai 825 yang menunjukkan bahwa kandungan logam Pb dalam sedimen mencapai 6679 kali lebih tinggi dibandingkan kandungan logam Pb pada kolom air. Selanjutnya, nilai FK logam Cu pada sedimen telah mencapai rata-rata 981,14 lebih kurang 156,77 yang berarti bahwa kandungan logam Cu pada sedimen mencapai 1001 kali lebih tinggi dibandingkan kandungan logam Cu pada kolom air. Pembahasan. Kesimpulan. Kelurahan Tugurejo Kota Semarang telah terakumulasi logam berat baik pada air, sedimen maupun organ ikan bandeng. Kemampuan akumulasi logam berat pada sedimen ditunjukkan dengan adanya konsentrasi logam berat pada sedimen lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi logam berat pada air. Hati merupakan organ ikan yang paling banyak mengakumulasi logam berat dibandingkan dengan organ ikan bandeng lainnya. Keberadaan logam berat di kolom air juga dapat membahayakan bagi kehidupan fitoplankton akibat efek akumulasi logam berat yang mengendap di perairan. Logam berat yang mengendap tersebut akan sulit terlepas ke perairan sehingga kandungan logam berat di dasar perairan lebih besar dibandingkan pada kolom air. Sumber logam berat yang terdapat di lingkungan tambak tersebut
diduga berasal dari aktivitas antropogenik seperti industri, pemukiman, maupun perindustrian atau pertanian. Pencemaran yang mampu menghancurkan tatanan lingkungan hidup berasal dari bahan yang memiliki daya racun atau toksisitas yang tinggi, seperti senyawa kimia yang berbahan aktif dari logam berat. Berdasarkan data yang dilaporkan Kota Semarang 2016 bahwa kandungan logam berat yang ditemukan di Sungai Tapak untuk logam P berada pada kisaran kurang dari 0,052 sampai 0,0533 mg per L. Sedangkan logam Cu mencapai kisaran 0,0029 sampai 0,0065 mg per liter. Pencemaran Sungai Tapak yang terjadi mengakibatkan pencemaran logam berat pada tambak bandeng yang berada di kawasan Tapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.